Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Faisal Bahar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ringan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, di mana beliau merupakan Bapak Khairani Usman, merupakan seorang sekretaris desa ataupun gampong untuk wilayah Aceh, dan di mana gampong ini bernama Pantai Baru Kumbang. Gimana Pak? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik. Oke, kali ini kita mau berbincang-bincang nih teman-teman semua dengan Pak Sekdes terkait dengan sejarah dari Pantai Baru Kumbang, sistem dan dinamika pemerintahan, adat istiadat, budaya dan lain-lain segala macamnya. Mungkin kita bisa mulai nih Pak untuk langsung. Bapak mungkin bisa Bapak sampaikan sejarah ataupun asal-usul desa kita ini bagaimana Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu wasallam ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati para pemirsa dan adik-adik kami dari KKN Universitas Syekh Kuala yang telah hadir melaksanakan tugas daripada mata kuliahnya dalam rangka tematik literasi, khususnya sekarang dulu tentang masalah perpustakaan, di samping banyak hal lagi yang akan mereka berbuat untuk desa kita. Menyangkut dengan apa yang para adik-adik tanyakan bahwa tentang asal usul desa ini, kami mencoba menjelaskan bukan arti kata tahu semuanya, tapi sebatas memang yang telah selama saya menjabat di sini dan saya tanyakan dulu pada orang tua kami terdahulu, yang istilahnya telah menyaring kepada kami, tentang sejarah desa bagaimana dan bagaimana. Baik, tentang masalah desa Pantai Baru Kumbang yang kita bahas ini, desa kami merupakan suatu desa yang terhampar, boleh bilang ini dataran datar, dengan 50% pemukiman, ada sekitar 50% persawahan, mungkin ada sekitar 10% ada sedikit bukit atau pegunungan atau kebun. Bahwa desa ini adalah berdiri, kalau dengan kita katakan dengan tahun resminya kita kurang tidak mengetahui. Tapi yang jelas dari hasil penelusuran yang kami tanyakan sama orang tua kami, desa ini telah berdiri sejak tahun 1900 ke bawah itu telah ada. Ya, telah ada dalam arti kata begini, karena ini kan dari ayah kami. Kemudian ayah kami, ayah lagi neneknya, nenek kami. Nenek kami, neneknya lagi itu telah mendiami desa Pantai Baru Kumbang ini. Kalau diperkirakan kan, misalnya ayah kami kelahiran tahun 1935, kita kurangi mereka 25 tahun masa kawinnya, itu kan akan beli pada tahun 1900 sekian kan? Ya, benar. Kemudian boleh dibilang ketika masa Belanda datang kembali, desa ini telah ada. Ya, telah ada desa ini. Karena desa Pantai Baru Kumbang ini termasuk desa-desa di pemukiman Sudah Krung, desa-desa awal berdirinya. Karena setahu kami di kecamatan Pusangan Sudah Krung ini desa-desa yang dahuluan ada, misalnya Pantai Baru. Kalau dulu bukan Pantai Baru Kumbang, Pantai Baru. Kami satu kesatuan desa Pantai Baru. Pantai Baru, kemudian Awe Getah, Lungdanan, Albir. Dari hasil penelusuran yang digunakan sama tokoh-tokoh Sudah Krung, itulah desa-desa yang terdahulu. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Pantai Baru ini pecah dari proses pecahnya, entah bagaimana, entah memang dimekakan menjadi banyak desa, biar bisa desa satu kecamatan saja berapa desa rendah. Muncullah desa Pantai Baru Kumbang, kemudian Pantai Baru Bukit Panjang, kemudian Pantai Baru Glesida, terus Buraya, Pantai Baru Buraya. Dulu Pantai Baru Buraya, entah sejak kapan, mungkin sekitar tahun 60-an dia sudah berubah ke Buraya. Tapi yang jelas ini satu kesatuan desa Pantai Baru. Kemudian
sejak awal yang kami tahu bahwa di sini telah ada dulu kan sekarang dibilang kepala desa. Benar. Dulu ketua. Dulu masa-masa kerajaan kita sebelum bergabung dengan Republik Indonesia, masa Raja Aceh dan terakhir Sultan Muhammad Daud Shah, bahwa mereka telah ada ketua. Ketua yang pertama yang kami tahu yang hasil pengetahuan orang tua kami yaitu ketua Rata Maden. Rata Maden itu sebelum mereka, itu sudah tahun 1900. Kemudian ketua Macam, kita sejarah tentang perkembangan mereka itu kan kurang jelas di literaturnya karena sumber itu yang kita gali itu kan yang kita gali sekarang yang kita gali karena tidak ada pernah orang yang mengali dan mencatat sejarah desa ini. Orang yang mencatatkan sejarah pada umumnya kan sejarah Sana, sejarah sejarah Aceh, tapi untuk sejarah penduduk rumah tidak ada yang menulisnya. Dia berjalan seiring dengan berjalannya desa-desa. Dengan kan sejarah Tengku Panglima Rata Maden, sekarang diambilkan dengan musuh Rata Maden, kan? Kemudian ada kedua lagi anaknya Ketua Macam, itu pun masih masa Belanda dan Jepang. Itu masa karena setelah Aceh takluk 1904 Aceh kan takluk kata Belanda, tapi kita tak pernah takluk. Aceh tidak pernah menyerah karena Sultan pun tidak pernah menyerahkan duplikat takluk, tidak pernah menandatangani bahwa kita takluk ke Belanda. Karena setelah dikuasai Belanda, Aceh telah melanjutkan perjalanan sampai Jepang datang. Setelah Jepang datang, dengan entah ada saudara dari timur mempropaganda mereka Asia Timur Raya, dari Nippon, saudara tua mereka mempropaganda sampai ke Aceh. Dengan literatur yang saya baca dari baik dari naskah-naskah dari Museum Belanda, itu saya baca melalui media-media bahwa Jepang itu kita sambut, disambut dibawa ke Aceh untuk mengejar Belanda. Berarti ada kerjasamanya ya? Kalau sejarah yang saya baca ada. Belanda Jepang itu disambut baik di beberapa tempat di Blok Semawe di Banda Aceh kan, mereka bersama dengan Republik Aceh mengejar Belanda hingga Belanda itu keluar ketika sekutu kalah. Ada perang dunia kedua, sekutu kalah, kalah sekutu kemudian dikejar masuk Jepang. Ya, kembali pada yang saya bahas tadi, sudah menjadi ketika ketua di sini yaitu Ketua Macam, dia masa pendudukan Belanda di Jepang. Berarti tahun sekitar sebelum 45 kan, 42 sampai 45. Kemudian sudah Indonesia merdeka, diproklamasikan Indonesia 45. Berarti ini kan Aceh masih status tidak ada status. Kan tidak ada status. Ini kan versi yang saya bilang benar-benar harus saya cuma dari hasil membaca. Jadi menceritakan keterkaitan dengan desa kita nanti baru paham. Jadi ketua itu udah Macam sampai dengan Indonesia merdeka sampai pengakuan kedaulatan tahun 1951 dah. Kemudian kan setelah itu ada di situ lagi dilanjutkan dengan di sini Petuali. Pada saat sini Petuali, karena sejarah perkembangannya kan kami juga pernah tahu, cuma kami tahu tokoh-tokoh yang menjabat di sini. Setelah Petuali kemudian itu sudah ada Kecil Hasan. Kecil Hasan dia memerintah sejak tahun 1960-an karena kita kan tahun 53 jadi konflik lagi karena kita berbicara tentang masalah sejarah ini kan di Aceh ada sejarah misalnya DITI 53 berarti presiden pada masa itu Kecil Hasan berarti tahunnya tidak lihat jadi kapan kemudian Petuali
kemudian ada si Hasan itu tadi setelah itu kan ada wakilnya itu dijabat oleh Tengku Ismail. Kemudian seterusnya tahun 61 atau 62 di sini diperintahkan oleh pemerintahnya Syekh M. Shah Mansur. Kalau di sini bilang Syekh Macha. Sebelah tarikat keluarganya cuma namanya Muhammad Shah M. Shah Mansur. Syekh Macha. Dia lama. Masa Syekh Macha inilah sejarah banyak orang yang adalah bisa mencatat, bisa merekam. Karena orang tua sekarang kan masih hidup di zaman saya 60-65 itu orang kita sekarang telah muda-muda pada masa tersebut. Jadi banyak cerita tentang kepemimpinan masa Syekh Macha itu, misalnya berjalan dengan tertib, semua aturan-aturan ditegakkan, baik di perkampungan dalam bentuk kenduri, kemudian di sawah-sawah, contoh mama, misalnya telah dibuat aturan sawah begini. Kalau orang tidak mengikutinya, dia sampai turun ke sawah. Dulu kan kita banyak sawah pakai apa itu langai, banyak dengan kerbau. Dulu kan ada traktor, banyak dengan kerbau. Kemudian setelah kesempatan saya kenduri gang, orang kan misalnya fakak sebelum turun ke sawah, misalnya diperintahkan dihuni orang tidak mematuhi, dia ke situ turun sendiri ke sawah. Ambil langai itu dibuang kalau nggak dengar. Saking tegasnya itulah. Ini kan boleh nanti saya jelaskan dari asal usul tadi. Saya mencoba menjelaskan kan kepemimpinan desa ini dulu. Biar kalian kan di mana desa ini jelas ya. Bahwa selanjutnya Syekh Macha itu banyak berbuat dan sampai tahun 1970. Ya dari 60-an sampai 20. Kemudian 20 dilanjut dengan Syekh Tarmidi. Syekh Tarmidi Putih. Syekh Tarmidi Putih dalam masalah kelanjutan pembangunan yang mereka lakukan, misalnya menentukan apa-apa yang Syekh terdahulu dah. Ada jalan, ada lorong kan. Dan sekalipun masa itu kita akan berenah dia. Kemudian Syekh Tarmidi ini sampai tahun 1974. Tahun 1974 dilanjutkan oleh Syekh Usman Ismail. Beliau juga seorang mantan tentara Nasional Indonesia yang meninggal tahun 1974 sampai dengan tahun 81. Sejarahnya seperti tidak ada hal-hal yang penting juga kan, maksudnya mengikuti aja apa yang telah ada di desa tentang bangunan masyarakat Sampang. Kemudian 81 itu dilakukan oleh Syekh Macha dari periode kedua. Berarti lanjut lagi. Dia dari periode kedua, kalau nggak salah sampai 2 tahun dah. Nggak sampai karena dia kan sudah tua. Iya benar. Tua. Sampai sekitar dia mundur, kemudian dilanjutkan dengan Syekh M. Ali Hasan. M. Ali Hasan. Dari masa-masa tersebut kami ada orang dulu kan tidak ada listrik di sini. Di sini tidak ada listrik. Kami suara mungkin sudah tuh kalau tempat lain kami tidak perlu buat listrik sendiri. PLN desa. Di desa ini sudah dari tahun 80-an sudah ada listrik. Listrik buat sendiri. Ada mesin diesel dua pada masa tersebut. Ada masalah tersebut kan mesinnya baru. Sekarang mesin itu semua dengan satu dinamo, entah kapasitas berapa volt kan saya tidak tahu. Tapi yang jelas kecil-kecil kami sudah ada listrik ditarik semua kabel-kabel seluruh desa. Itu soalnya semua nggak ada menua. Makanya kalau sekarang sikit-sikit apa yang kita berbuat nggak ada biaya, nggak selesai, nggak ada tuh. Maka dulu nongsen dulu ada. Anak-anak sekarang karena banyak dengan disubsidi orang kan, listrik kami buat sendiri di sini, masalah yang cerdas desa. Kemudian semua tentang pembangunan masalah listrik itu ditanggung semua. Kemudian di per yang dari listrik ini di Kucing Jurang. Dulu kan peruang ya. Ini kan bola apa tuh, bola panjang KM.
Dia per watt, misalnya 10 watt 1.000 per bulan kayak gitu. 20 watt 5.000. Sampai ada sambung listrik desa. Listrik ini cuma hidupnya jam 6 sore. Oh, ada jamnya. Jam 6 sore sampai jam 12 malam. Ada penjaganya. Kita ganti macam. Itu dari awal misalnya tentang masalah kelistrikan desa. Di samping juga kemudian tahun 87 itu disambung lagi dengan Persib Usman Ismail. Oh, berarti ada dia kedua kali. Oke. Dari 74 dia sampai 81, kemudian sambung lagi 87 kalau nggak salah sampai dalam 2001. 80 sampai 96, karena 96 ada institusi pemilihan kepala desa. Kalau dulu kan nggak ada. Kalau dulu kepala desa sebatas perempuan yang sanggup masih dipilih masyarakat, silakan mendapat. Tapi tahun 96 ada aturan bahwa harus Masyarakat pemilih 8 tahun lah, kalau nggak salah masa 8 tahun harus pilih sekolah. Kemudian Persib Usman Ismail itu kan dari tahun 87 sampai itu 96 dibuat pilihan ini. Kemudian dari masalah kepemimpinan Persib Usman Ismail banyak juga pembangunan yang didasarkan karena itu kami telah bisa merekam. Nah, kita kan kelahiran 75 kan 90 sudah besar kan. Ya kita sekarang telah tahu apa yang dibuat di desa-desa ini kan. Banyak hal yang dikerjakan masalah tersebut dengan swadaya, misalnya membuka jalan baru, yang kalian sering lihat di Langkin itu kan, Dusun Langkin, dan jalan itu ada sawah. Dulu nggak ada jalan dulu tahun 90-an, 80-an. Kita timbun pakai apa? Motor yang dari tanah satu cak berdiri, misalnya 100 orang berdiri. Dari sana segini besar sampai ke sana. Segini, tapi dengan sama itu jalan itu selesai, bisa dilalui, bisa jalannya bisa dengan kendaraan atau sepeda motor nggak bisa. Bertahun sering-sering bulan depan tutorial. Nah, tutorial dengan tangan, nggak ada kita pakai alat berat kan. Selesai, kemudian pembukaan lorong dan lorong tengah ini peletakan pada dasar lah, buat lorong jalan tanah kan, dibuka semua, banyak lorong dibuka, baik lorong antar rumah, lorong umum kan, semua akses untuk jalan-jalan itu dibuka semua. Kemudian tahun 90-an juga baru masuk PLN. Oke, baik. Perusahaan listrik negara. Iya. Masuk ke perusahaan listrik negara. Dulu kan dari jalan besar itu, nggak masuk ke kampung-kampung lah. Seperti pinggiran jalan-jalan utama lah, jalan kecamatan, jalan kecamatan atau jalan kabupaten. Masuk PLN, masyarakat di sini dengan antusias menyambut, tidak ada kendala. Maksudnya begini, masuk listrik itu kan pemasangan tiang. Di pinggir jalan itu pohon kelapa semua, rambutan, mangga, potong semua. Tapi biarlah masyarakat dari sini dengan rela dan indah hati memberikan, yang bisa potong semua, tidak ada bayar, tidak ada ini, tidak ada itu, yang penting listrik masuk. Meskipun ada pro kontra kan, itu tetap ada. Saya untuk apa listrik, untuk apa ini, itu kita nggak sanggup bayar kan, kan orang Aceh bukan begitu semua. Jadi payah. Untuk masuk sesuatu hal yang baru itu kan payah dulu, berikan contoh dulu, baru kami terima. Mungkin ada juga sisi-sisi yang lain yang memang berkaitan diterima terus, meskipun dia kayak sinau kontrolnya. Melanjut dari kita ke sejarah yang kita bahas dulu tentang perkembangan kepada desa. Jadi kan PLN masuk dan ceritakan. Kemudian sampai dengan tahun 2001. Ini dulu dari saya kan periode pertama pemilihan lagi sampai 96. Persib Usman Ismail. 96 pemilihan ini pertama kali pemilihan langsung. Kalau dulu kan nggak pernah ada. Ini pertama kali. Kayaknya seluruh Aceh juga tahun 96 itu kalau ada desa yang
mendapat nama disuruh pilih kembali. Tahun 96 kami buat pemilihan langsung, kemudian ke si ini ya Usman Ismail ini menangani dipercayakan lagi oleh masyarakat untuk memimpin kembali kan periode selanjutnya, entah 8 tahun ke depan kan, tidak undang-undang yang dahulu. Kemudian sampai tahun di sini tahun 2000 kan terjadi banjir besar di sini. Oh di sini lagi apa? Banjir besar. Seluruh mungkin hampir seluruh Aceh. Tahun 2000 di sawah itu tergenang semua sawah nggak nampak. Menjadi kolam semua. Hampir naik ke jalan, ke sawah ke jalan. Tahun 2000 banjir besar. Banyak tergenang air. Kemudian ini kan setelah dari si melahirkan Ismail, kemudian kita tahun 98 2000 Aceh ini timbul gejolak lagi. Iya benar. Masa itu kan 98 kan Soeharto jatuh Soeharto, kemudian berimbas juga ke Aceh. Aceh kan aktivis seperti kalian mahasiswa kan, masa tersebut kan teriak-teriak pelanggaran HAM negara pada rakyat, perang orang di Aceh semua orang tahu masyarakat dibunuh di pinggir jalan, siapa yang bunuh kan kayak gitu ya, banyak bergelimpangan itu. Kemudian 98 ditariknya dom juga ya. Ternyata kita nggak tahu Aceh dan ternyata dalam proses ini dia sekian lama kita nggak tahu. Iya. Kemudian dimana seperti yang kalian baca-baca di sejarah, begitulah jalan ceritanya. 98, 99 juga berimbas ke masyarakat kami di sini di desa itu konsolidasi dari gerakan Aceh Merdeka kan. Tiap desa itu ada masyarakat yang kena imbas, mau cari rezeki susah kan. Karena dua pilihan, ikut GAM, ikut TNI atau jadi masyarakat. Kalau ikut GAM memperjuangkan katanya untuk kemerdekaan Aceh yang seperti sejarah yang kita bilang tadi. Kemudian tinggal seperti masyarakat biasa seperti kita ini, atau ikut TNI jadi CPO Ya. Badan Operasi alias kalau orang Aceh kan cuma dan ternyata sekarang cuma semua kan. Sebab sekarang kembali ke NKRI semua. Benar. Dulu kita dibunuh, saudara kita dibunuh dengan alasan membantu negara Kesatuan Republik. Tapi sekarang pendiri semua kan helmat merah putih kan itu. Di mana kita tidak penerima mereka, tapi entahlah itu usaha mereka, kita bukan ranah kita membahas itu ya kan. Kita membahas tentang masalah desa kita. Tapi dalam grup sana kembali kan biasa. Dan kalian pun mungkin kurang tahu sejarah di sini. Dan jelas saya ceritakan sedikit ketika tahun berjalan di desa ini juga dan banyak desa-desa di daerah Aceh terjadi hal seperti ini. Masyarakat mencari rezeki susah karena akan sana jumpain orang GAM, kemudian akan sana lagi jumpain jadi yang kejar GAM. Ditanya kemana GAM tidak tahu, atau tidak kebilang katanya. Tidak kebilang ternyata saja hantu enggak kena sepak dari kita. Apa tidak kebilang? Orang itu tidak mau kasih tahu dia kebilang. Padahal hanya lebih dulu. Tidak saya itu. Jadi kayak itulah kondisi masyarakat ketika operasi militer dari tahun 2000 kita operasi militer. Operasi banyak lah, operasi Cinta Manasa, operasi Sadar Rencong, sampai 2003 darurat militer ya. Itu ke si Usman Ismail menjabat pemerintah di sini dari tahun 80 sampai 2001 mendengarnya dia termasuk pembuatan banyak telah dia buat juga tenda-tenda ini kan dari masa dia yang sekarang Yang kita pada yang ini yang tempat ini tenda ini karena dulu waktu kenduri kita bawa apa itu bambu, potong bambu, buat rungka, tarik tenda di atas, tempat duduknya kursi apa itu papan. Tapi ketika masa tersebut pun 93 dibuatlah tenda ini, tenda besi, kemudian diberi kursi plastik masih sampai sekarang. Mungkin kalian pernah ada tulisan di belakangnya itu 1993. Ya ada. 1993 itu bisa sampai sekarang. Karena kita hemat kan. Sudah
Polres Desa. Kemudian pada masa itu juga suasana masyarakat juga aman. Sampai setelah konflik itu 2003 itu, kemudian 2001 kan Usman Said meninggal dunia. Iya. Meninggal ya dalam sambutan dilanjutkan oleh pejabat masa darurat juga, Yusuf Latif, Bapak Yusuf Latif. Dulu Bapak Yusuf Latif itu saya dari desa, seperti saya. Oh, oke. Dia mungkin saya desa kampung ini, saya ingat saya berdua orang. Setelah Yusuf Latif, yang saya sekarang seingat saya, entah ada yang lain saya bukan tahu kan. Pokoknya Yusuf Latif itu dari saya 16 sudah sekretaris desa di sini. Oke. Terakhir Bapak Yusuf Latif, dia seorang PNS kan, seorang guru. Dia menjabat darurat militer tahun 2001 karena Kecil Usman sebenarnya meninggal, jabat oleh Bapak Yusuf Latif sampai dengan tahun 2006. Kemudian akhir tahun 2004 saya menjabat sebagai desa. Oh, berarti Dari 2004 lagi itu saya menjabat sebagai desa masa Bapak Yusuf Latif itu. Oke. Yang saya bilang dari Pak Usman Ismail itu kan ayah saya. Informasi baru ya. Nah, coba dari kapan setelah kita bahas di sini. Nggak apa-apa. Kemudian saya orang itu kan orang melihat kita yang ada di kampung. Bukan ada kata kita yang terbaik. Iya. Kan ada di desa sering ada sama mereka. Jadi datang regulasi pemerintah masa Presiden SBY. Presiden SBY kan banyak menteri dari pegawai negeri, termasuk di PNS kan Sekdes. Tentang regulasi dari pemerintah bahwa Sekdes akan di PNS nomor 4 dan nomor 24 itu undang-undang dan pemerintahan desa yang batas umur 40 tahun ke atas. Ya. Jadi yang 40 ke bawah, yang jabat ke atas harus mengundurkan diri. Dibirin melaksanakan terus instruksi tersebut. Jadi yang sudah tua di dalam 40 mengundurkan diri, belum dilantik yang baru yang 40 karena mau di PNS. Yang ada jalan SMA. Habis itu karena mungkin kalian tahu satunya wilayah Aceh yang banyak sekretaris desa PNS sudah birin. Kalau saya lihat hampir 80% sekretaris PNS dibirin. Ada birin pemerintah bersama dengan perangkat saya kan mau melaksanakan instruksi tersebut sampai di Jakarta. Ya, seterusnya masa Bapak Yusuf Latif kami adalah masa awal bulan 4 itu kan baru belum PNS, cuma baru ikuti syarat tersebut. Ada sekdes di sini tapi belum PNS. 2006 Bapak Yusuf Latif habis karena kondisi negara sudah tsunami. Tsunami kan setelah masa Aceh telah damai. Kalau dulu masa konflik siapa mau? Iya. Kan nggak ada mau pada besar di sini. Dilanjutkan oleh Bapak buat pemilihan lagi. Pemilihan desa periode 2006 menanglah ada Bapak Kecil Sofiano. Kecil Sofiano dari 2006 ketua pemilihan dengan beberapa calon kandidat. Dia yang memerintahkan 2006 sampai tahun 2011. Kemudian Bapak Sofiano ini telah ada yang saya bergeliat pembangunan. Saya ini kan telah ada baik dari Jakarta, dari daerah sudah mulai ada aturan, ada uang pembangunan, ada itu. Setelah mulai ada itu, kalau dulu kan mana ada? Iya benar. Kesehatan ada gaji, perangkat aja nggak ada gaji. Mulailah kami sendiri masa Pak Sofian beserta dengan kami dan semua perangkat bersama masyarakat kan mulai membangun termasuk dari Manasah ini, kemudian jalan aspal ini kan, kemudian buka-buka semua saluran. Dia sampai banyaklah orang mulai kita laksanakan sampai dia tahun 2012. 2012 depan desa ini habis dia, kemudian sempat karena ada kami terlambat membuat pemilihan di PJ lah pada Maksi. Pada Maksi 2012 saya menjabat.
Oh, Saya 2016, karena ditulis dalam ini 2012 saya menjabat hampir 1 tahun. PJ saya akan ini Bapak masih yang habis, terlambat kami buat pemilihan. Kemudian setelah saya dalam masa PJ saya 2012 PJ, saya juga tidak melaksanakan pembangunan pemasyarakatan ini, cuma mengalihkan terus apa mempertahankan dengan baik yang masih boleh ditambahkan. Kemudian tahun 2012 akhir kan kita buat pemilihan lagi, karena tugas PJ itu salah satunya mensukseskan pemilihan desa PJ. Buat ini, buat pemilihan terus, kemudian mana lagi Pak Sofian? Sebenarnya itu lagi atau PJ kedua Sofian Nur Muhammad. Dia itu lagi sampai dengan tahun 2019 habis. Jadi dalam masa beliau lah ini kami dan beserta dengan masyarakat semua membangun termasuk pompa air irigasi sawah. Karena sudah ada mesin itu belum sampai sana. Belum. Kan buat pompa air. Dulu di sini kan ada ini kerak kota Aceh, sajayanya kerak kota Aceh yang di sana. Di situ kan ada air buangan KKA itu kita alirkan ke bawah juga. Makanya ini kan saluran-saluran ini tidak lama ada, bukan kita buat dalam setahun 2 tahun. Dulu kan dari KKA kembali ke sawah, kemudian KKA Pelak 2000 lagi, kemudian baru kan ini kita lanjutkan masa Presiden Sofian juga kita baru dapat ini training di sawah pompa air, karena kita sudah juga potensi ada, sebenarnya ada, cuman gimana kita arahkan sawah? Karena sawah tidak ada, kita sudah hujan, sedikit lama kita hujan, tidak ada hasil. Alhamdulillah dari uji coba pompa air tersebut bukan berhasil itu sekali Pak. Pertama kami coba buat mesin dan airnya kurang, kemudian dari hasil coba dengan habis biaya yang lumayan lah, baru siap untuk sekarang ini. Ingat sekarang ini kan kita buat pompa air pakai dinamo listrik, listrik dengan ketemu teknisi yang pas, buat dinamo yang pas, airnya mengalir, lancar. Di mana air mengalir sangat lancar, seperti apa ada satu botol air minum. Di mana air mengalir? Ya benar. Kita kutip ya Pak. Kalian kan ngantuk dengar apa ini berdasarkan setelah habis saya bilang pemerintahan dulu. Ya, benar. Ini kan saya maksudnya rencana. Apa Pak? Saya jelaskan dulu kepada desa. Tahun 2019 kepada desa ini kan habis ya, Pak Sofian habis lagi. Di pejabat lagi. Di orang kantor camat Pak Marsuni Berganti Pak Sofian ini. baru saja karena setelah tadi lama juga kan pemilihan dia juga pedagang ada sesuatu teknis hal dan jabatan. Cuk dari orang camat Pak Marsuni, kemudian Pak Marsuni setahun 2019. Kemudian dari masa jalan membuat lagi untuk setahun kemudian sampai setahun buat kemudian lagi baca jalan masuk kecil sekarang Pak Marwan. Dari Bapak Marwan ini baru yang kemarin kan 2019 menang dia. Ada Bapak 2 calon dan 3 calon menang Pak Marwan. Dan sekarang lah akan kita berusaha musiknya kayak Pak Marwan Muhammad. Dari tenaga Pak Marwan AM, ada bersama juga Pak Marwan SH. Beliau juga antusias dalam segi pendidikan, dia waktu diundang sama luar negeri kuliah. Kuliah ambil hukum juga, ya pendidikan. Makanya dia ahli hukum, ya kan, ambil ahli hukum. Nanti Pak Marwan SH. Jadi sama-sama Pak Marwan lah ini kita juga sama-sama Kepala daerah, lupa saya tadi Pak Sofian Nur.
Pak Sopiando dia kan ikut kemari ke situ Sopiando Ya. Dia orang Kerungkuh daerahnya. Saya sedikit ingin menjelaskan di sini, itulah keberaneka-ragaman kami. Kalau misalnya acara yang saya baca, ada kalimat dasar asal dulu. Orang yang masuk nggak boleh. Tapi kami di sini welcome, let's go. Kalau orang kamu mampu silakan. Ya, benar. Jadi ketika dia diumumkan menang, jadi kan lebih setelah masyarakat persiapan kan. Melihat misalnya ketika dia kerja, dia kan kerja di KKA ini. Datang ke sini karena kerja. Tidak ada pembeli siapapun di sini. Tapi dia masyarakat di sini memilih dia. Tapi yang ingin saya jelaskan, begitu apa keberagaman masyarakat di sini tidak kodok. Benar. Tidak kodok. Walaupun dilihat ini kampung banyak semak, banyak hutan, banyak ini kan kebersihannya kurang, ya kan? Karena itu kan budaya misalnya yang belum, karena kebun-kebun yang karangan luas ya, sampahnya kan di masyarakat ya, seluas halaman, sampah seluas halaman kan, tapi nggak semua. Itu kan budaya yang akan kita tingkatkan terus dari desa yang bersih. Kemudian lanjut ini kepada Rashid Marwan. Sampai sekarang membanyakkan hal yang dia kerjakan, karena ini kan menyangkut dengan tahun 2015 kemarin kan ada dana desa. Benar. Sekarang kita bisa berbuat karena ada dana desa. Tinggal kita terdapat program apa yang kita kerjakan, kita susun di APBD, anggaran perbuatan daya kampung, kemudian rencana kerja pemerintah kampung, ada APBD, ada RPJM, bersama dengan fakir dan masyarakat, membuat program-program. Tidak terkait pengumuman per tahun yang seperti yang kita lihat, ada saluran di sini, bersenam beton, ada jembatan, ada jalan aspal, ada jalan tanpa beton. Pokoknya tiap orang yang kalian masuki kan semua adalah berbeton. 95% beton semua. Jadi yang baru itu akan dilaksanakan selanjutnya. Yang kali yang ini ada yang dari cewek yang tidak di sana itu kan jalannya kan masih sebelah. Itu sudah mulai aspal. Aspal goreng. Tahun 2008 kalau nggak salah. Waktu itu ada tiap kecamatan dan ada program PMPN, BPK per kecamatan. Saya 1 miliar uang 1 kecamatan. Jadi dibuat pertandingan desa Al-Sabin sudah kita mendapat pembangunan dari uang tersebut lama. Kemudian kami coba PMPN tahun 2008 kalau nggak salah. Buatlah jalan aspal boleh itu dari KKA dalam dusun namanya itu yang tempat ini tinggal. Kemudian jalan itu lalu berubah semua karena sudah ada aspal boleh. Dengan karena kita serahkan pada kontraktor, ya kan? Berilah hasilnya. Seandainya kita buat beton sampai sekarang masih tinggal karena kita awasi semua. Dari kita, oleh kita dan untuk kita. Kan? Kalau itu kan dari kita itu memantau. Hasil abu untuk kita. Enggak selama. Jadi terus tahun lalu sampai ada terakhir lah ini dalam aspal ini sepanjang 2 km. Yang dari ada sawah. Ada sawah. Nanti masa Pak Sumarandura kan. Dari jalan aspal itu merupakan aspirasi juga karena sekarang aspirasi dari PKS Bapak Nasir ini siapa dia? DPR RI PKS dan Fraksi dari sini. fraksi PKS Aceh. Pemilihan Aceh 2 dia kan Aceh 2 yang satu Nasir Jamil dari PKS. Dia kan sudah karena sekarang sudah yang kali ke-6 kalau nggak ada yang sudah nggak kenal Nasir Jamil dan Nasir Jamil dari PKS. Lihat di YouTube kan bukan sekali periode sudah 5 kali sekarang mungkin sudah 6 kali Nasir Jamil. Adalah yang terakhir sehingga hubungan perkembangan kita di desa dengan kepala desa dengan segala kondisi alam yang sudah kalian lihat. Itulah sejarah asal usul
ini baru kepala desanya. Nah, kemudian yang kedua kelanjutan tadi nama desa. Ya. Ada kita tidak sekarang. Ada lanjut. Lanjut Pak, lanjut Bapak. Boleh. Tadi kan Bapak udah jelasin juga nih sejarah asal-usul desa, mulai dari kita sebelum kemerdekaan pun, mulai dari petua, lalu ke kecil, Ya. terus bergantinya pemimpin-pemimpin yang mana setiap pemimpin punya visi dan misinya Ya. masing-masing. Ya. Bahkan Bapak sempat gitu sebagai PJ-nya kan. Mungkin betul Pak. Penamaan kampung kita nih kan tadi Bapak bilang kan Pantai Baru aja. Nah, kan sekarang Pantai Baru Kumbang itu arti nama itu apa Pak? Dari mana Pantai Baru Kumbang itu? Boleh gini. Kalau ini kan dari hasil juga penelusuran Ya. kami juga di desa menanyakan langsung juga apa itu Baru Kumbang, Ya, baik. kenapa naruh nama tersebut. Nah, Jawabannya entah ini kan entah mengira-ngira atau yang jelas untuk apa di Surabaya tidak ada yang tahu Allah Adam. Tapi yang banyak yang di reka-reka hampir samaan orang Jawa orang di sini. Ini kan Pantai Baru. Pantai Baru ada dua versi. Pantai Baru menurut istilah bahasa Acehnya kan Pantai Baru. oh Pantai Baru. Pantai Baru. Karena melihat kondisi alam di sini, itu sungai itu dangkal dulu. Oke. Bukan segitu besar sungai. Masa kecil kami mandi di sungai, di samping di tengah sungai pasir, melihat aja tidak sebanyak ini. Iya, iya, iya. Nah, itu kan kemudian baru di sekarang kita yang tinggal di dusun ini, dusun Ramadan dan dusun Simpang, itu kan dataran rendah. Iya, iya. Nah, Hmm. makanya kalau dasar desa di sini di dusun ini, justru ada bukit, ada balai sama dasar kan. Orang tinggal di seputaran itu ada dataran tinggi. Di depan itu kan sudah ada sawah, sebagian itu payah, rawa-rawa. Oke. Sawah ini sekitaran tahun-tahun 80-an lah, 90-an baru bagus. Kalau dulu masih banyak sampai ke Purbalaya itu payah dengan pohon apa namanya, poh ciri, serja namanya. Kita serja poh ciri ya. Bah itu dah yang paling banyak di karena di Waktu itu. Hah? Di waktu itu ya. Waktu itu di kami kan kalau ke sana pergi buah ciri. Nah, coba lihat lagi ke depan buah ciri apa buah masuk itu. Kemudian dari desa ini kan orang di sini masyarakatnya nggak banyak di sini. Cuma satu dua rumah yang rumah malu itu rumah malu, rumah tinggi. Nah, ini sungai tersebut sempat mengalir lewat desa ini, sungai itu sungai besar. Nah, Ya. itu kejadiannya seperti dalam pada masa Belanda. Karena di pinggir tanggul Kluwon ini, sungai Pesangan ini, dia kan kalau kalian lihat ke sana, kalau sempat kalian kemarin ke tempat wisata itu di Kapal, Ya. itu ada gundukan begitu. Oke. Gundukan tinggi, itulah bendungan sungainya. Itu dibuat pada masa Belanda. Ya, pada masa Belanda. Semua bangunan-bangunan yang tidak sekarang itu kan pada masa Belanda. Ya, benar. Nah, masa Jepang kan mana sempat ya, cuma merampas untuk keperluan saudara tua, diambil segala rampasan perang, itu daya perang. Ya. Jepang kita ini pada baik kadang-kadang yang kita pakai dulu nih, ya kan? Untuk saudara tua Asia Timur Raya. Ya, benar. Lanjut ke Pantai Baru, pantai tadi kan udah bilang Pantai Baru. Versi pertama, karena orang pendatang ke sini kan dari sana, Ya. dari arah misalnya di sana kan Kampung Raya, malah sampai ke Banda Aceh. Dari Banda kan pendatang seperti yang sejarah ditulis dari Gujarat, dari Arab datang ke Aceh, kemudian mereka menyebar sampai ke sini. Iya, benar-benar. Nah, dari sana kampung sebelah sungai sana, Pantai Daun, Kampung Raya, orang di sini memelihara mereka banyak lembu dan kerbau, mereka membawa lembu dan kerbau kemari. Karena di sini ada dataran luas, ada rawa-rawa, ada sawah, di sawah itu banyak rumput. Ya, cocok. Kerbau mereka di sini di
di Makarumu. Orang sebelah sana Pantai Helong. Oh, banyak pemirsa orang itu. Ini udah pengalaman. Siapa? Misalkan itu terlalu panjang. Di Jadi Pantai Baru ini kan belum sampai apa di Pantai Baru ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Karena harus mengulas latar belakang. Ya. Pendatang itu kita udah menemukan ada Pantai Baru. Ada Mas Aceh, Pantai Baru. Pantai Baru. Di mana? Di Pantai Baru. Pantai Baru ketemu wilayah baru. Pantai Baru. Karena di sini cenderungnya akan banyak pasir ya. Iya. Pasir pinggiran sana kan pasir semua Pantai Baru. Pantai. Bukan pantai seperti pinggir laut. Nah, Tapi di sini kita kali pasir di bawah rumah. Kalau kita buktikan sedangkan pasir Dusun Simpang itu di bawah itu pasir. 1 meter 2 meter kita kali pasir. Mana sampai ke sawah. Ke sawah ini kalau dalam kita sampai 3 meter. Ini kan ada dulu beberapa ada irigasi buat sumur bor. iya benar. Ketika di sumur bor di bawah pasir betul. Pasir. Makanya ada air nggak mengalir terus nggak kering. Disedot sama itu sumur bor, airnya terpancar, nggak habis. Lalu sebelum ada irigasi kami tiap sawah buat sumur bor. Kon dari sawah, satu sawah sumur bor pakai satu mesin. Makanya orangnya udah ada kreasinya itu banyak permintaan ini. Ya tadi kan Pantai Baru dibilang dasar orang-orang bilang Pantai Baru ya Pantai Baru. Gimana di Pantai Baru yang kemarin? Itu versi pertama. Versi yang kedua kayak itu juga Pantai Baru. Baru ini kan bukan baru sebenarnya, kan misalnya OI, Barau. Oh baru. Kemarin. Iya. Kalau istilahnya itu versi kedua, Pantai kemarin. Misalnya Pantai Barau. Karena ada yang juga kampung kami kalau kami nggak kami jelaskan itu Pantai Baroi. Ketika ditulis Pantai Baroi itu kan bacaannya bukan baru Barau. Karena bahasa Aceh bisa dibaca baru, bisa baca Barau. Kayak apel. Intonasi bahasanya itu Bapak Zulkarnain bahasa Indonesia. Persamaan sinonim itu kan lain bacaan antonim. Benar. Ini kan juga Pantai Baru, pantai kemarin. Iya. Pantai Baru. Datang itu juga. Oh ini pantai kemarin ya, yang kemarin kita sampah. Benar. Nah itu kan masa-masa penjajahan Aceh dulu mungkin datang dengan gajah kan. Kemudian juga dengan gajah. Di sana kan tinggal itu pantai juga. Tempat gajah mandi. Pantai gajah. Ada pantai gajah ini sebelum ini. Memang nama desa juga. Mana pantai gajah? Ini lewat Pantai Baru pantai gajah. Lewat kemarin ya pantai kemarin. Pantai Baru. Begitulah cerita-cerita yang kami himpun dari orang tua kami. Karena kami pun didasarkan sebagai PJN asal desa seperti ini kan. Itulah dasar nama desanya. Yang selebihnya kita akan tahu entah bagaimana yang cerita sebenarnya kata Pantai Baru. Begitulah. Pantai Baru, Pantai kemudian tapi dengan sekarang Pantai Baru. Pantai Baru kembang. Ini kan pemecahan. Kenapa ada kembang? Yang sebenarnya saya bilang tadi ketika masa itu Panglima Rada Manden, masa Kalimantan Aceh, ini Pantai Baru satu. Kenapa ini ada kembang? Pantai Baru kembang. Di spesifik lagi. Di sana kan pemecahan sebelah Nusa Merdeka, dibuat desa lagi Pantai Baru Bukit Panjang sebelah sini. Batas sebelah utara. Kemudian batas sebelah selatan Pantai Baru di sebelah. Bukit Panjang karena desa itu dikelilingi oleh Bukit Panjang. Ada kan kalau kalian pergi ke sawah melihat bukit Panjang. Banyak. Memanjang mengelilingi. Kalau kita lihat drone atas bukan mungkin, memang tidak. Pantai Baru ini di dalam satu lembah dikelilingi oleh bukit di sampingnya. Dataran yang luas, datar sampai ke Puraya. Karena di balik bukit itu sudah Kecamatan dari Padang. Di balik bukit sana sudah Kecamatan Makmur. Kami di dataran ini. Dan bukit turun kembali, bukit turun sebelah sana, turun kembali. Pantai Baru di tengah-tengah. Kemudian sudah Nusa Merdeka, entah kapan pasti tahunnya
itu dibanggakan jadi Pantai Kibaya satu yang dikelilingi oleh bukit sampingnya dinamakan Bukit Panjang. Karena bukit itu panjang. Oke. Bukit ini bukit panjang. Kan yang pasangan kabangannya ya. Kemudian di sana Pantai Baru Pesisir. Karena putusnya itu batasnya dengan dia sebelah. Oh, itu namanya Pak. Yang itu bilang. Itu namanya. Kemudian Kuburaya itu juga dia ke sana. Dia ada dapat di atas bukit itu ada ukuran sangat besar panjang. Kubu, mana kuburan? Kuburan yang panjang besar dinamakan Pantai Baru Kuburaya dulu. Kalau sekarang mereka langsung Kuburaya. Itulah dari nama-nama Pantai Baru. Salah satunya. Mungkin itu dulu ada apa lagi? Cukup panjang ya Pak ya untuk nama-namanya. Ya kita jelaskan semua lah. Masih ada waktu. Oke, biar kalian puas kan. Oke, ini yang terakhir dulu Pak untuk sesi ini. Di dalam pemerintahan kampung kita ini kan banyak Pak struktur pemerintahnya, kan dari Pak Kecil, Pak sebagai Sekdes dan lain-lain. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan nih Pak, siapa-siapa saja atau jabatan apa saja yang ada di kampung kita ini Pak? Di sini ini seperti umumnya desa ya. Desa kan ada struktur seperti yang ada. Maksudnya ini di desa ada ini di desa hanya dari struktur kenegaraan umumnya. Kalau kita ada Aceh kan kecil, nama lain kepala desa. Kemudian tokoh umum itu kan lain. Ini perangkat dulu. Perangkat isi beserta jajarannya. Nanti isi ada sekdes desa, di bawahnya ada kaur 3 di sini. Kaur keuangan, pemerintahan, kemudian 3. Kemudian di bawah itu kaur itu di bawah mereka sekretariat. Sekretariat di kantor kan sekretariat kan dulu di bawah sekdes kan kaur di bawah kaur. Kemudian di bawah sekretariat ada jenderal kepala dusun. Kami punya 4 dusun. Dusun Langgir, dusun Simpang, dusun Rantang Badan, dusun Kecuali, dusun Bali, 4 dusun. Kemudian ke atas kita ada Ilmu Ngepung. Ilmu Ngepung kan di luar mitra pada desa kita kecil. Dia tidak ikut jalur komando, tapi jalur usaha. Untuk umum ada seperti ulama amaran. Kemudian ada Tuhaput. Tuhaput itu kan kekhususan Aceh. Dalam undang-undang UPA itu kan disebutkan. Malah dari dulu itu dalam undang-undang kerajaan Aceh lah. Ada Tuhaput, ada Tuhalapan. Tuhap di sini ada juga Tuhaput 7 orang. 7 orang merupakan dipilih jumlah ribu. Di bawah 1000 itu 5 orang. Penentuan 7 atau 5 itu dari itu kanun. Ada undang-undangnya. Di bawah undang-undang dalam sekarang kita kanun belum. Karena kita berpedoman di sini berdasarkan kanun. Bukan sebab-sebabnya. Kami kan perintah baca kanun dan kita kanun belum kanun ikut instruksi ya Pak. Instruksi. Tuhaput di sini 7 orang. Yang kemarin Pak Eli itu, beberapa apa? Akhirnya ada Bupati, Sekretari Siapa Rahman, Kelurahan, Petani, Langsung, kemudian yang ke-8 kalau apa itu LMD. Kemudian harapan di tempat lain itu kan apa namanya? Kalau dulu LKMD. Kalau kemarin itu harapannya ada. Tuhalapan ini sebagai apa Pak? Sebagai apa mereka? Tuhalapan kalau kami lihat dari situ fungsinya banyak. Dia kan bisa untuk badan musyawarah kami. Untuk membantu pemerintahan desa di samping Tuhalapan. Karena dalam jajaran pemerintahan ini ada di Tuhapakat nanti. Tuhapakat kan gabungan orang itu semua. Dari kepala desa, pendukung imun, Tuhaput, harapan itu dari Tuhapakat lagi. Ada juga di sini dibentuk dari Tuhaput, harapan sampai Tuhapakat.
Kemudian di sini imum masalahnya dua, imumnya satu, tapi ada imum usul lagi di sana. Dia juga di SK kan, kemudian mendapat honor juga. Cuma untuk imum ini kan imum besar, mendapat honor dari APBD kita kan, dari dana ADG. Semua perangkat sini bersumber gajinya dari ADG yang diberikan pemerintah tiap tahun. ADG dan APBD. APBD lebih cenderung pada pembangunan, ADG khusus honor. Tuhan Imum harapan. Kemudian ada kejerungan. Apa itu Pak? Kejerungan. Kejerun itu kan kalau kita apa? Ketua yang mengelola sawah. Ada belajar namanya kejerungan. Kejerun lau, kejerun tujuan. Kalian tahu, harus tahu bidang hukum. Ini kan bidang hukum juga, bidang hukum. Bukan cuma yang kalian belajar ini kan hukum nasional. Malah hukum Reichstag ini hukum Belanda. Positif. Banyak hukum Belanda, apa sih banyak kan? Nah, KUHP itu kan kita hukum Belanda dulu. Sedikit yang masih dari hukum Indonesia kan. Jadi itulah dalam kanun-kanun Aceh selama ini kan diadopsi karena kekhususan Aceh. Ada di sini cuma yang ada itu kan bahasa buku sampai hutan itu penguasa hutan. Di sini cuma kami ada karena sawah kejerungan yang mengelola sawah seperti air irigasi. Air irigasi dari pompa itu sampai ke sawah itu urusan kejerungan. Dan tidak ada yang mana. Kami misalnya dibantu itu kejerun, kami cuma ada pengawas. Irigasi untuk dilibatkan. Tapi mereka berpasar di sana. Ketika dari konflik baru kita turun. Untuk mengatur air, masuk air ini air ke sana kembali itu kan mereka yang turun. Berapa orang itu? Itu kan menurut dua segi kami itu sekarang ada 3 orang. Menurut saya luas. 29 7 undang kalau lain ada undang biasa kan ada undang kader ini di sini ada posyandu ada kakak semua itu berjalan seperti yang mendadak sekarang ini kan bukan hari ini berjalan malah dari kampung seperti masa kecil dulu semuanya yang bandit posyandu juga sudah berjalan padahal kami setelah lama itu kan di posyandu ada yang sangat alergi yang Aceh menggunakan. Ya, memang usulan seperti itu. Karena katanya meskipun Pak Rektor, kami kan untuk menjalankan orang Aceh. Dipasok orang Jawa kembali. Ya kan untuk mengganti orang Aceh. Memang begitu. Tapi kelihatannya orang yang jelas program pemerintah kan tujuannya untuk mensejahterakan karena bukan nggak boleh melanggar, hanya jarang lah. Keturunan perlu, zaman sanggup. Itu kan program pemerintah. Tapi karena kita dengan segala kefanatikannya, mungkin dalam hal ini kan orang nggak mendengar. Karena kalau kita kaitkan dengan agama, haram kan? Haram budaya. Kita nggak bicara masalah itu sama. Kalau mau kami ya kami dah ya wis campur sendiri ya kan. Bisa kan mau kayak Bisa nggak bisa aman Pak? ada di kali. Oke baik, kita lanjut Pak. Mungkin Bapak boleh minum dulu nih Pak. Oh ya, minum dulu Pak. Terlalu panjang kan? Panjang ya. Oke, lanjut nih Pak. Dalam tadi kan Bapak ada bicarakan cukup komplit lah, bahkan alhamdulillah rata-rata struktur pemerintahan Kampung Gali semuanya berkontribusi, saling melengkapi gitu Pak. Nah, misalnya nih Pak, di kampung kita ini kan ada masalah, ada konflik atau apa gitu Pak. Itu penyelesaiannya itu gimana Pak dalam penyelesaian konflik itu? Apakah semua unsur tadi dilibatkan atau memang ada perwakilan saja Pak? Dan termasuk ke masyarakatnya bagaimana? Ya baik, konflik itu memang banyak yang ada di desa itu memang sumber konflik, ya kan? Banyak permasalahan, banyak yang kita sedang.
itu kan ada dalam sidang juga, misalnya ada yang pertama saya seperti konflik dengan pertengkaran antara si A dan si B, dia tidak mau terima kan, dia harus dibawa ke orang tua, harus naik menasah. Sebenarnya kalau dulu ada konflik itu aku bawa kau naik menasah, sebenarnya dibawa naik menasah, disidangkan, disuruh sidang. Ketika tidak bisa diselesaikan, kita bawa ke sini, terus sekarang ada di masa kantor, dibawa ke kantor, biar tidak jadi perlu kayak bisa dapat umum. Itu kan harus meskipun konflik itu harus sudah juga yang bisa ditutupi dengan itu konflik dalam keluarga, suami istri antar tetangga, dapat percakapannya. Dibawa kemari, kita sidangkan, situ ada apa, sebelum ini ada kepakat bersama dengan mereka. Itu dari majelis misalnya sekretaris besar sebagai panitia, majelis itu kan, berhapus dengan sidang, pakisi kan. Kami beserta dengan mereka, perangkat dengan keluarga-keluarga itu yang bersangkutan kita sidangkan sampai lama juga. Saya tidak ada deal, tidak ada jalan keluar. Tapi alhamdulillah semua yang kami sidangkan konflik di masyarakat itu selesai. Semua dapat menerimanya dengan win-win solution lah. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Cuma kalau dibilang adil, kita tak bisa berlaku adil karena itu relatif. Benar. Perspektif masyarakat beda-beda. Relatif menurut apa yang orang bisa terima. Dia bilang berikan dia, berikan segala macam lah. Tapi kalau sudah dibawa kepada kami, yang ada kekuatan di kami, beginilah menyelesaikan masalah kalian. Kalau memang kurang senang, kurang jelas, silakan bawa ke ranah yang begini. Kami bisa membuat surat, silakan bawa. Di dasar sudah sidang yang tidak ada kesepakatan. Tapi 95% itu selesai di desa. Oke, alhamdulillah. Semua itu berjalan, tidak ada yang sampai naik ke mahkamah kecuali kasus suami istri, bukan cerai, bukan talak, itu memang bukan payah karena bicara kan kita mendamaikan sekali 2 kali 3 kali, memang nggak ada lagi kemauan, ya kan? Kemudian kami pun bisa melihat, bisa memeriksa, memang dipertahankan pun nggak bisa. Jadi sudah jalan keluar dengan solusi yang terbaik. Karena misalnya orang laki tidak mau ceraikan kau, dia wanita tidak mau lagi. Tidak bisa memang korban banyak lagi kalau kita berangkat mereka. Jadi kita serahkan ke mahkamah. Di sini banyak. Jadi kasus-kasus begini, kasus modern pun nggak langsung pada polisi. Ada ini kalau dulu kita sedang duduk di sini. Biasanya selesai kalau dia mau mengikuti kita. Aku kata dia cukup biasa. Kemudian kalau yang ikhlas ini ditangkap, dibayar, mungkin selesai. Dibayar dan tambah denda. Jadi harga yang dicuri misalnya ayam 500.000. Mau kau bayar 2 juta. Bukan pengganti, jadi hukuman untuk kompensasi hukuman biar jerah. Iya benar. Kalau ambil harga 500.000 kemudian bayar 500.000 itu beli namanya pencuri. Iya. Makanya kita juga di desa harus itu efek jerahnya biar dia tidak terulang lagi. 2 juta. Kalau nggak bisa kedua kompensasi. Kamu biasanya bisa lebih. Jadi pun anak muda ini gara-gara kalian sudah sampai kerja kalian. Kalau enggak mereka akan mau sama-sama tidur enak. Sudah ada kali yang kejar kalian lagi capek. Iya. Kalau ini bapak sih minum itu selama jam. Biar jerah ada itu. Ada yang ulang perbuatannya. Tapi bisa saya selesai dan ada yang selesai langsung kita limpahkan. Catat kasus dan beban kan. Itu tidak sidang. Karena di sini telah membuat himbauan sedang kami bilang kalau ada ketahuan, ada main sabun itu menyelesaikannya dengan sudah dilimpahkan karena itu karena dia tidak perlu harus ada bukti biar bisa dia sedang kan tidak menarik harus bukti. Oke baik. Terus
konflik kita itu melibatkan justru kayak misal orang di luar kampung kita. Nah kan tadi Bapak bilang ada kita ajak mereka mediasinya ke kampung kita. Itu bagaimana Pak? Dan ketika konflik ini selesai, baik itu apakah antara yang memang di dalam desa kita atau melibatkan orang luar, itu apakah dikeluarkan surat kayak pernyataan dari pihak kampung atau memang kesepakatan dari ya udah damai gitu? Itu kan selesai semua baik dari dalam desa, baik di luar desa. Kalau di luar desa lebih banyak itu kasus bila orang datang kasus pencurian. Oke. Kemudian orang kampung-kampung di sini sabarnya. Kemudian ada masalah kalwa. Lebih kalwa. Kalau misalnya umpama ini ada kalwa segala macam sejenisnya di sini ketangkap di desa ini masalah gini. Pendatang silakan datang kemari dengan secara ada sopan santun. Kalau bertamu ke rumah orang bukan nggak bisa bertamu. Silakan bertamu orang misalnya duduk di tempat yang jelas lah. Nah misalnya kalau tamu laki-laki mau kawannya wanita yang seperti kita bilang mana kawan mau belum Bisa ya. Celah main cewek. Tapi ada kan cerita main cewek-cewekan itu kan ada juga kecolongan. Iya. Duduk di ketangkap. Sudah ada orang intim itu mereka akan jerah. Sebenarnya jerahnya kalau ketangkap main perempuan tidak baik dari luar kemari. Pertama kali kita lihat itu ceritanya nggak bisa dari ini. Kita cari jalan keluar yang berbeda ya Pak. Kalau kita baik sambil kalau nggak kita garing terus pasti dia cari itu kenapa dia. Kemudian kalau ada berbuat di luar rumah tidak senonoh berarti baru dasar. Oke. Di sini bagus airnya kita cari lah air yang jernih dulu. Suruh marah kayak itu dah pokoknya baru kita sidang. Kita sidang. Makanya kan kami kalau ada kasus tersebut jadi apa rekor kami dulu aja kita ada terus biar terjadi dulu lagi. Puaskan dulu ya Pak. Barunya kita tidak jaga orang maupun yang berbuat itu kan ada tak tertulis tapi yang berlebihan. Ya benar. Dijaga mendapat orang dan sampai kalau kecelakaan. Karena celaka rumah di sini Kita juga kena. Kakak peduli kan biasa kan itu begitu sudah pasti itu sudah pasti tapi jaga itu jangan berlebihan. Ada berlebihan kami nggak menjawab. Benar. Seperti itu jangan tuh. Itulah setelah saya kasus keluar baru kita sidang juga panggil pada saya kampung mana desa dari panggil pada desa dari malam itu juga ada selesaikan. Panggil kepada desa, panggil kalau nggak ada yang mendaftar, kita limpahkan kita kasih ke WA. Oke. Itu sudah diselesaikan sendiri. Misalnya kalau setelah berbuat di luar batas, itu kan tahu kan di luar batas, seperti sudah ngadu sama istri, itu kita kadukan. Akhirnya ke situ. Bisa pihak keluarga sudah pasti itu harus dikawinkan, nikahkan. Ada itu ada yang nikahkan. Kemudian kalau pas mengikut dengan misalnya kalau orang di luar sana terserah mereka. Kalau dengan kita ada perempuan di sini itu kan kaki dari depan kalau ada berjualan. Benar. Itu kan sampai ada tempo kan 2 bulan 3 bulan ke depan bagaimana? Ya. Kita lihat dulu. Itu ya. Dan sampai itu ini mereka jadi harta income ada yang bilang. Biasanya begitu pada masa-masa dia kita sedang semua melibatkan itu berangkat untuk makan. Oke, baik. Lanjut nih Pak. Mungkin kan kami baru lebih kurang kan 15 hari di sini Pak. Dan Bapak tentu lebih paham juga bagaimana masyarakatnya. Pertanyaannya itu Pak, hubungan antara perangkat ataupun pemerintah kampung dengan masyarakat kita ini bagaimana Pak? Apakah ya kan mungkin Bapak ada jelaskan tadi, mungkin nggak semua orang juga kan mau mematuhi, menerima, tapi gimana Pak ketika ada himbauan atau apa? Itulah maksudnya ini kan dalam hal ada kita buat aturan kan baik seperti ini masalah narkoba sekarang yang paling berat itulah
narkoba judi online. Iya, iya benar. Itulah kadang-kadang kita mulai dari besar sekarang. Karena sekarang generasi muda kita sudah banyak ini terjerumus pada masalah narkoba. Kemudian akibat perkembangan zaman juga dan meningkat orang kalau dulu mau beli apartemen bentuk judi juga untuk harus kita beli bisa kemana? Sekarang nggak HP, tinggal top up pas sudah ada selesai yang tahu. Tapi itu kan sumber masalah juga. Makanya ini kan sudah uang habis ya. Kami sebenarnya nggak tahu ada udah ada rezeki cocok sama ini mana rumah masih kayak tadi gimana nggak ada apa-apa. Padahal sudah berapa ya, selesai sudah di enggak ada yang doa itu kan jadi sekali dua kali habis yang dikasih kita kan paling sekali dikasih 100 kali di apa di satu bersih. Jadi kalau kita tetap menghimbau tiap hari baik kita memberi sesekali kita ada juga kalau mereka tidak patuh misal kumpulnya di mana kita ada baik kita libatkan muspika baik dari ospor bisa kan baik sama sekali jangan ada yang keluar di sini baris HP HP cek semua yang ada yang ada silakan sampai ke situ bukan nanti kata bilang nggak dengar suka mereka enggak karena masyarakat di sini butuh kenyamanan, butuh ketentraman pasti dan sampai gagal mereka hancur semua karena tugas kita di sini ya itulah di setiap desa dikasih apa ada pimpinan kan dengan segala jajarannya itulah agar berjalan negara ini desa ini aman tentram dengan aman tentram desa ini jadi negara yang aman tentram kumpulan dari ratusan desa dari kecamatan dari kota jadi satu negara. Kalau di bawah ini kan desanya ibarat negara kecil. Yeah. Kami punya otonomi penuh di sini. Nah, cuma keuangan aja ada di bisa. Tahu undang-undangnya. Jadi kita bisa aturan bisa kasih tahu orang sendiri, acara pesta pak sendiri, kegiatan pak sendiri kan. Hanya ada aktivitasnya. Itulah aturan-aturannya nggak ada hasilnya nggak didengar. Sekali kita ngobrol sekali. Karena pada saat mereka kan berhadapan dengan kita juga. Misalnya bilang apa mau sama kecil itu nggak dengar dia bilang aja terus dari itu. Tapi setelah misalnya pemuda dia menikah udah nggak mau dulu. Ya. Kau udah tahu kan belum? Kalau nggak kita kira aja sama mama kayak gitu dah. Banyak selama kita ada menyebar di sini tetap masyarakat terikat dengan kita. Nggak ada yang bebas. Mereka tetap kita ketemu nanti, nggak sekarang tahun depan atau tahun berikutnya kalau kita masih ada. Pasti ada masa. Kalau nggak ada dari kita dengan pemerintah selanjutnya tetap bertemu. Benar. Nah, setelah kan perlu surat sakit, surat ini. Mereka mau di sini juga ya, Pak? Itulah kita. Oke, baik nih, Pak. Itulah kita. Lanjut, Pak. Mungkin